Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianisi NPM 21310110884 kelas M5 semester 1 Universitas Wijayakutuma Purwokerto. Saya akan menjelaskan teori organisasi klasik. Teori ini biasa disebut dengan teori tradisional atau disebut juga dengan teori mesin. Berkembang mulai 1800-an abad 19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Definisi organisasi menurut teori klasik. Istilah klasik dalam pengertian yang umum seringkali diartikan sebagai sesuatu yang secara tradisional telah diterima atau sesuatu yang sejak lama cukup mapan. Organisasi secara umum digambarkan oleh para teoretisi klasik sebagai sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi. Teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun pencapaian efisiensi. Dengan kata lain, bagi teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Teori organisasi klasik memusatkan perhatiannya pada penciptaan suatu himpunan teknik-teknik yang rasional yang diperlukan dalam mengembangkan baik struktur maupun proses dan juga mengarahkan suatu bentuk koordinasi yang mampu mengintegrasikan hubungan-hubungan antara bagian dari suatu organisasi. Aliran teori klasik. 1. Teori birokrasi dikembangkan dari ilmu sosiologi. 2. Teori administrasi. 3. Teori manajemen ilmiah. Teori birokrasi. Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Weber mengemukakan karakteristik birokratik: pembagian kerja yang jelas, hierarki wewenang yang dirumuskan secara baik, program rasional dalam pencapaian tujuan organisasi, sistem prosedur bagi penanganan situasi kerja, sistem aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban posisi para pemegang jabatan, hubungan-hubungan antara pribadi yang bersifat impersonal, ada pemisahan antara masalah-masalah pribadi dengan persoalan-persoalan resmi, atau teori administrasi. Teori administrasi adalah bagian kedua dari teorisasi organisasi klasik, berkembang sejak tahun 1900. Henry Fayol, seorang industrialis dari Prancis, pada tahun 1916 telah menulis masalah-masalah teknik dan administrasi. Fayol menyatakan bahwa semua kegiatan-kegiatan industrial dapat dibagi menjadi 6 kelompok: kegiatan-kegiatan teknikal, kegiatan-kegiatan komersial, kegiatan-kegiatan finansial, kegiatan-kegiatan keamanan, kegiatan-kegiatan akuntansi, kegiatan-kegiatan manajerial. Fayol mengemukakan dan membahas 14 kaidah manajemen yang menjadi dasar perkembangan teori administrasi. Prinsip-prinsip dari Fayol tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut: pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, balas jasa, sentralisasi, rantai skalar, aturan, keadilan, kelanggengan personalia, inisiatif, dan semangat korps. Teori manajemen ilmiah. Pendukung yang paling berpengaruh dari teori manajemen ilmiah ini adalah Frederick Winslow Taylor, insinyur mekanik Amerika, yang menyatakan bahwa pengamatan ilmiah, analisis, dan intervensi harus digunakan untuk meningkatkan cara-cara di mana tugas harus diselesaikan dalam organisasi industri. Ia menaruh perhatian pada operasi yang tidak sistematis dari organisasi dalam 2 dekade pertama abad 20. Taylor memperkenalkan beberapa prinsip dasar dan konsep manajemen yang penting dalam manajemen ilmiah.
dalam memandu rancangan tugas dan aktivitas organisasi. 2. Harmonisasi harus ditingkatkan dalam organisasi dengan menciptakan kaidah, aturan, dan peran formal anggota organisasi secara ilmiah dengan basis dan penunjukan yang jelas. 3. Perusahaan harus menekankan pada individualisme. 4. Pencapaian hasil maksimum termasuk output terbatas harus menjadi tujuan utama organisasi. Semua pekerja harus ditingkatkan kemampuan produksi maksimum dan potensi kerjanya sehingga dengan demikian mereka bisa mencapai efisiensi dan kesesuaian yang lebih baik. 6. Perlunya divisi kerja di antara manajer dan para pekerjanya. 7. Perhatian harus diberikan untuk menghilangkan semua bentuk soldering dalam aktivitas organisasi. 8. Pekerjaan harus diberi gaji atas pekerjaan yang dilakukannya melalui penggunaan piece rate berdasarkan tingkat yang ditetapkan dalam studi waktu dan gerak. Standar minimum produksi harus ditentukan dan pekerja harus dihargai menurut kemampuan standar minimum. Teori organisasi klasik dibangun dalam 4 elemen dasar. 1. Pembagian pekerjaan. Elemen utama dari teori organisasi klasik. Darinya elemen lain mengalir. Sebagai contoh, pertumbuhan tentang kendali memerlukan spesialisasi dan fungsi pekerjaan. Struktur organisasi secara alami bergantung pada arah di mana kegiatan-kegiatan khusus dilakukan dan mengalir dalam pengembangan organisasi. Akhirnya, pengendalian terhadap para spesialis berada di bawah kebijakan seorang manajer. 2. Proses skalar dan fungsionalisasi berhubungan dengan pertumbuhan vertikal dan horizontal organisasi secara bertahap. Proses skalar mengacu pada pertumbuhan dari rantai komando, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, kesatuan perintah dan kewajiban melapor kepada atasan. Proses tersebut kemudian menciptakan bagian-bagian spesialisasi dan pengelompokan kembali bagian tertentu kepada unit-unit yang sesuai sebagai bagian dari sebuah proses fungsional. Proses ini berfokus pada evolusi horizontal pada lini dan staf pada organisasi formal. 3. Struktur bagi teoritisi organisasi klasik. Hubungan logis dari fungsi-fungsi dalam organisasi disusun untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Struktur mempengaruhi sistem dan pola organisasi. Teori organisasi klasik biasanya menggunakan 2 struktur dasar sebagai acuan, yaitu lini dan staf. 4. Rentang kendali berhubungan dengan jumlah karyawan subordinat yang dapat diawasi oleh seorang manajer dan supervisor secara efektif. Para manajer dan supervisor bertanggung jawab terhadap pengendalian dan perencanaan koordinasi, motivasi, dan pengawasan. Demikian penjelasan tentang teori organisasi klasik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.